Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu yang saya hormati. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak dan Ibu pimpinan beserta seluruh jajaran manajemen perusahaan. Yang saya banggakan rekan-rekan karyawan sekalian yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukan untuk hadir dalam kegiatan ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita semua dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Sebuah anugerah yang luar biasa yang seringkali kita lupakan di tengah padatnya rutinitas pekerjaan. Izin memperkenalkan diri, saya Nurul Indah Cahyani. Hari ini saya mendapat kehormatan untuk berbagi sedikit pengetahuan dan pengalaman yang saya harap akan bermanfaat bagi kita semua, khususnya sebagai insan-insan produktif yang setiap harinya mengabdikan energi dan pikiran di balik meja kantor. Izinkan saya mengawali dengan sebuah pertanyaan reflektif. Berapa jam dalam sehari Bapak dan Ibu duduk di depan komputer? 7 jam, 8 jam, atau bahkan bisa lebih dari itu. Sekarang cobalah merentangkan punggung Anda sejenak. Apakah terasa kaku? Atau bahu Anda terasa tegang? Apakah leher Anda terasa nyeri? Jika jawabannya ya, maka Bapak dan Ibu sedang merasakan apa yang jutaan pekerja kantoran di seluruh dunia rasakan setiap harinya. Dan hari ini kita akan membahas bersama-sama mengapa hal ini berbahaya, apa yang bisa kita lakukan, dan bagaimana olahraga sederhana dapat mengubah kualitas hidup dan produktivitas kerja kita secara signifikan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mari kita mulai dari sebuah fakta yang mungkin mengejutkan. WHO, Lembaga Kesehatan Dunia yang paling otoritatif, telah menyatakan dengan tegas bahwa perilaku sedentari, yaitu kebiasaan terlalu banyak duduk dan minim bergerak, merupakan salah satu faktor resiko kematian terbesar di abad ke-21. WHO secara spesifik menyebutkan bahwa gaya hidup sedentari di tempat kerja meningkatkan resiko penyakit kardiovaskular, diabetes tipe 2, obesitas, dan bahkan beberapa jenis kanker. Oleh karena itu, WHO merekomendasikan setiap orang dewasa yang aktif bekerja untuk bergerak minimal 150 per minggu dan intensitas sedang, atau sekitar 30 menit sehari 5 hari dalam seminggu. Lebih mengkhawatirkan lagi, dokter yang mengacu pada berbagai studi medis internasional menyebutkan bahwa duduk lebih dari 8 jam sehari tanpa diselingi aktivitas fisik dapat meningkatkan risiko kematian hingga 15%. Selain itu, pekerja kantoran juga sangat rentan mengalami sindrom metabolik varies pada kaki, vein trombosis atau pembukuan darah pada pembuluh vena, serta gangguan postur yang kronis. Izinkan saya menggambarkan kondisi ini secara lebih nyata. Bayangkan, seorang karyawan berusia 32 tahun yang masuk kerja pukul 8 pagi dan pulang pukul 5 sore. Selama 9 jam tersebut, ia duduk di kursi yang sama, menatap layar monitor, hanya bergerak untuk ke toilet atau mengambil kopi. Ini adalah gambaran sehari-hari jutaan pekerja kantoran di Indonesia. Dan tanpa disadari, pola hidup seperti ini sedang perlahan-lahan menggerogoti kesehatan mereka. Keluhan yang paling umum muncul adalah nyeri punggung, leher kaku, mata lelah, mudah lelah meskipun tidak melakukan aktivitas fisik berat, sulit konsentrasi di sore hari, hingga gangguan tidur di malam hari. Bukan hanya masalah kesehatan fisik, tetapi juga mental. Bapak dan Ibu sekalian, mungkin ada di antara kita yang berpikir, saya sudah terlalu lelah setelah kerja, dari mana energinya untuk olahraga? Saya sangat memahami perasaan itu, namun izinkan saya berbagi sebuah perspektif yang mungkin akan mengubah cara pandang kita. Harvard Health Publish, lembaga publikasi kesehatan dari Universitas Harvard yang telah diakui secara global, telah membuktikan melalui berbagai penelitian ilmiah bahwa olahraga aerobik secara rutin terbukti meningkatkan volume hipokampus di otak. Hipokampus adalah bagian otak yang berperan krusial dalam daya ingat, konsentrasi, dan kemampuan belajar.
Artinya, ketika kita berolahraga, kita secara harfiah sedang mengembangkan kapasitas otak kita. Penelitian yang sama juga membuktikan bahwa karyawan yang aktif berolahraga memiliki tingkat produktivitas yang lebih tinggi, kreativitas yang lebih baik, kemampuan manajemen stres yang lebih kuat, dan absensi karena sakit yang lebih rendah dibandingkan dengan karyawan yang tidak berolahraga. Jadi, logikanya sangat sederhana. Ketika kita merasa terlalu lelah untuk berolahraga, justru itulah saat tubuh kita paling membutuhkan gerakan. Olahraga bukan sekedar membakar kalori, olahraga adalah investasi terbaik untuk meningkatkan performa kerja kita. Ada sebuah studi menarik dari Universitas of Bristol yang menemukan bahwa pada hari-hari ketika karyawan berolahraga, baik sebelum kerja maupun saat jam istirahat, mereka melaporkan manajemen waktu yang 72%-nya lebih baik, lebih mampu memenuhi tenggat waktu dan merasa lebih termotivasi dalam bekerja. Bayangkan, jika kita bisa meningkatkan produktivitas kita sebesar itu hanya dengan konsisten berolahraga. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah memahami bahaya dan manfaatnya, sekarang pertanyaan pentingnya adalah apa yang bisa kita lakukan secara realistis. Saya tidak akan meminta Bapak dan Ibu untuk langsung mendaftar ke gym atau berlari maraton. Saya ingin berbagi 3 jenis olahraga ringan saja yang terbukti efektif dan bisa dilakukan siapa saja, bahkan dengan jadwal kerja yang padat sekalipun. Pertama, jalan kaki. Jalan kaki adalah olahraga yang paling mudah, paling murah, paling bisa disesuaikan dengan rutinitas kantor. Kalau dokter bahkan menyebutkan bahwa berjalan kaki selama 10 menit setiap 1 jam sekali sudah terbukti secara medis mengurangi resiko-resiko kesehatan akibat duduk terlalu lama. Cara mudah menerapkannya, gunakan tangga alih-alih lift, parkiran kendaraan sedikit lebih jauh dari pintu kantor, lalu rapat sambil berjalan untuk topik yang tidak memerlukan presentasi layar, atau manfaatkan 10 menit dari jam istirahat untuk berjalan mengelilingi gedung atau area kantor. Targetnya sederhana, 7.000 hingga 10.000 langkah per hari. Pasang aplikasi pedometer di ponsel Anda dan mulai hitung langkah Anda per hari ini. Kedua, peregangan singkat di meja kerja. Solusi terbaik untuk memutuskan siklus duduk yang panjang tanpa harus meninggalkan area kerja, cukup lakukan 5-7 menit setiap 2 jam sekali. Gerakan yang bisa dilakukan antara lain peregangan leher dengan menundukkan kepala ke depan dan samping dan belakang, bahu ke belakang untuk meneregang otot trapezius. Lalu bisa juga dengan dilakukan menekan telapak tangan ke arah berlawanan. Gerakan-gerakan ini hanya membutuhkan beberapa menit, namun manfaatnya sangat besar untuk mencegah ketegangan otot yang kronis. Ya, adalah olahraga ringan setelah jam kerja. Untuk yang memiliki waktu lebih setelah jam kantor, olahraga 30 menit dengan intensitas sedang sudah mencukupi rekomendasi WHO. Pilihan yang bisa disesuaikan dengan kondisi masing-masing seperti bersepeda santai di sekitar perumahan, senam aerobik ringan, yoga, atau pilates yang bisa dilakukan di rumah, mengikuti tutorial YouTube secara gratis, atau berenang jika tersedia fasilitas kolam renang. Kuncinya bukan intensitas, kuncinya adalah konsisten. Olahraga 30 menit setiap hari jauh lebih baik daripada olahraga 3 jam sekaligus dalam seminggu. Tips untuk memulai dan mempertahankan kebiasaan olahraga. Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin berbagi beberapa tips praktis agar kebiasaan olahraga tidak hanya dimulai tetapi juga bertahan jangka panjang. Yang pertama, mulai dari yang sangat kecil, jangan langsung memaksakan diri untuk olahraga berat. Mulailah dengan 10 menit per hari, lalu tingkatkan secara bertahap setiap minggu. Yang kedua, jadwalkan seperti rapat penting, masukkan jadwal olahraga ke dalam kalender kerja Anda. Perlukah itu sebagai
janji yang tidak bisa dibatalkan dengan diri sendiri. Yang ketiga, ajak rekan kerja. Olahraga bersama teman atau kolega membuat kita lebih termotivasi dan lebih konsisten. Bisa dimulai dari jalan kaki bersama saat jam istirahat. Yang keempat, memanfaatkan teknologi. Gunakan aplikasi kebugaran seperti Nike Training Club, Realistic, atau sekedar fitur pengingat di ponsel Anda untuk mengingatkan Anda berdiri dan bergerak setiap 1 jam sekali. Dan yang kelima, ini terpenting loh, rayakan progres kecil. Setiap langkah Anda ambil, setiap kali Anda memilih tangga daripada lift, setiap kali Anda meluangkan waktu untuk peregangan di sela pekerjaan, itu adalah kemenangan yang patut Anda rayakan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, marilah kita rangkum bersama apa yang telah kita pelajari hari ini. Pertama, gaya hidup sedentari, terlalu banyak duduk tanpa bergerak adalah ancaman nyata bagi kesehatan kita yang diakui oleh WHO dan berbagai lembaga medis internasional. Duduk lebih dari 8 jam sehari meningkatkan resiko penyakit kronis bahkan kematian dini. Kedua, olahraga rutin bukan sekedar soal penampilan fisik. Berdasarkan riset dari Harvard Health, olahraga secara ilmiah terbukti meningkatkan kapasitas otak, produktivitas, fokus, kreativitas, dan kemampuan manajemen stres kita. Ketiga, solusi ada di tangan kita sendiri. Kita tidak perlu bergabung ke gym mahal atau menyisihkan waktu berjam-jam. Cukup dengan jalan kaki, konsisten peregangan di meja kerja, dan olahraga ringan 30 menit setelah jam kantor, itu sudah mengambil langkah besar menuju kehidupan yang lebih sehat dan karir yang lebih produktif. Mulai hari ini, bukan besok ya, bukan minggu depan, bukan bulan depan atau tahun depan. Saya mengajak Bapak dan Ibu untuk membuat satu konsisten kecil yang bermakna besar. Tantangannya sederhana. Selama 7 hari ke depan, cobalah untuk berdiri dan berjalan selama minimal 5 menit. Setiap 1 jam sekali, selama jam kerja, gunakan alarm di ponsel Bapak Ibu sebagai pengingat. Lakukan peregangan sederhana di meja Anda, dan jika memungkinkan, sisihkan 20 hingga 30 menit di pagi hari atau malam hari untuk berolahraga ringan. Ingatlah Bapak Ibu, tubuh yang sehat adalah fondasi dari karir yang sukses. Kita tidak bisa memberikan yang terbaik untuk perusahaan, untuk keluarga, dan untuk diri sendiri jika kita sendiri tidak menjaga kesehatan kita. Jaga tubuh Anda karena tubuh adalah satu-satunya tempat tinggal yang Anda miliki seumur hidup. Sebelum saya mengakhiri, izinkan saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu pimpinan yang telah memberikan ruang dan kesempatan bagi kegiatan pidato ini. Terima kasih kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras mempersiapkan acara ini, dan terima kasih yang paling istimewa untuk Bapak dan Ibu tutor sekalian yang telah meluangkan waktu untuk memberikan penilaian. Saya menyadari bahwa pidato atau presentasi saya ini masih jauh dari yang sempurna, oleh karenanya segala kritik dan saran yang membangun dengan rendah hati saya terima dengan tangan terbuka dan perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, semoga apa yang saya sampaikan hari ini dapat menjadi manfaat nyata bagi kita semua, bukan hanya sebagai pengetahuan yang kita ingat saat, tetapi sebagai perubahan nyata dalam kebiasaan hidup kita sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.